pagi Mbak. Pagi. Oke, dari mana tadi Mbak? Dari kosan. Oke, sebelumnya Mbak namanya Mbak Dona ya? Iya. Oke, sekarang kita sudah ada janji temu, kita bakal melakukan konseling individu Mbak pada hari ini. Sebelumnya Mbak udah pernah melakukan konseling individu atau Belum. mengikuti? Oh belum ya, berarti ini pertama kali ya? Oke, aku harap dengan konseling individu yang pertama kali ini bisa dapat membantu Mbak nanti memecahkan permasalahan. Nanti Mbak bisa mengambil keputusan dari permasalahan yang sedang Mbak alami pada hari ini, atau yang sedang jadi pergumulan Mbak pada kesempatan hari ini sudah memberanikan diri di sini. Oke, terima kasih Mbak sudah mau datang untuk melakukan konseling. Nanti aku harap Mbak bisa saling terbuka, karena pada konseling kita pada hari ini aku bakal menjamin bahwa kerahasiaan akan menjadi yang utama. Terus Mbak juga sudah sukarela untuk datang ke sini, aku udah mengucapkan terima kasih. Harap aku dapat bisa menjadi fasilitator untuk Mbak nanti melakukan atau memecahkan permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Oke, untuk itu mungkin waktunya nanti akan berjalan 15 sampai 20 menit. Mbak menyepakatinya? Sepakat. Oke, baik Mbak. Mungkin bisa kita mulai ya Mbak ya? Udah siap ya Mbak ya? Kalau perasaan hari ini gimana Mbak? Perasaannya sih senang sih bisa datang ke sini, bisa ikut konseling individu tadi. Kalau terkait permasalahan masih mengganjal atau Iya, bisa belajar. mungkin bisa kita lanjut. Untuk yang pertama, Mbak mungkin bisa menceritakan permasalahan Mbak ini tentang kepercayaan diri ya kemarin. Mungkin bisa diceritakan apa yang menyebabkan kepercayaan diri ini menjadi topik permasalahan yang menjadi beban dalam pikiran atau perasaan Mbak. Awalnya gimana? Ya karena itu kayak merasa kayak ada di orang banyak itu kayak gak cukup, kayak kurang sempurna gitu, dan gak pantas buat kumpul bareng yang orang banyak gitu, kayak masih ada minder. Padahal ya sebenarnya biasa aja, cuma kurang percaya diri aja sama diri sendiri. Oke, aku paham banget ya Mbak mungkin merasa minder. Tapi kalau misalkan aku boleh tahu lebih dalam lagi, perasaannya membuat Mbak minder ini apa? Kayak Spesifiknya gitu. spesifiknya kayak misalnya ini lagi kumpul pada cantik semua, kayak kita kayaknya merasa kurang cantik, padahal menurut orang udah cantik, tapi kita aja yang ngerasa kurang percaya diri. Oke, berarti mungkin Mbak bisa disimpulkan merasakan overthinking gitu ya. Mungkin bisa diceritakan lagi Mbak yang menyebabkan overthinking itu apa gitu? Apakah ada pengalaman di masa lalu atau pernah mengalami di situasi atau di kejadian mana Mbak merasa bahwa Mbak ini minder, kayak aku nggak sempurna orang lain seperti yang Mbak katakan tadi. Iya, pernah pas itu ada yang ngomong, jadi kayak kalau kepikiran mungkin emang iya kayak gitu, jadi di otaknya pemikirannya masih sama, padahal ya orang tuh mikirnya nggak kayak gitu loh, nggak semua orang mikir kayak gitu, tapi kayaknya orang itu tadi bilang benar deh gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi orangnya bicara apa Mbak? Ngomong gimana? Kalimatnya atau sepotong kalimatnya? Kalimatnya sih bilangnya ih jelek banget sih gitu sih bilangnya. Itu dalam konteks bercanda atau Nggak tahu ya kalau dia niatnya bercanda kayak gimana, cuma posisinya emang lagi serius. jadi Mbak merasa kalau setelah kejadian itu Mbak selalu jadi minder, aku nggak sesempurna orang lain, aku nggak secantik itu gitu. Oke Mbak, tadi kan sudah diceritakan ya Mbak tentang permasalahan yang dalam lingkup pertemanan gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu saya mau Mbak menceritakan bagaimana kalau misalkan di lingkup keluarga atau kerabat, atau Mbak sudah punya pacar? Sudah di lingkup pacar atau di lingkup hubungan dengan lawan jenis gitu. Nah itu mungkin Mbak bisa ceritakan, mungkin yang keluarga terlebih dahulu ya. Ada nggak gitu pengalaman atau situasi di mana Mbak merasa, oh aku kok jadi nggak berharga ya, aku kurang pantas atau minder tadi. Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya ada sih, di tahun kemarin itu pas lebaran lagi kumpul rame-rame, ada yang mau bilang ngapain sih kuliah,
tanpa kuliah juga bisa kerja kok, yang lain juga bisa lebih maju dari kamu, ngapain kamu kuliah. Terus di situ kayak mikir, emang kalau misalnya kuliah itu serendah itu tak, cuman bisa kelihatannya nggak bisa habisin duit doang tak, kayak gimana ya, mentang-mentang yang kerja itu bisa dapet duit, mereka lebih dihargain daripada kita yang kuliah tanpa kerja kayak gitu, cuma yang bisa habisin duit doang dibilangnya. Padahal kita di sini juga yang ngusahain biar jadi yang lebih baik dari yang itu. Terus kalau misalnya kayak di pacar sih, pacar saya mendukung, saya lebih percaya diri. Benar Mbak, mungkin kita batasi dulu ya di lingkup keluarga ini. Mungkin kita batasi dulu. Jadi di lingkup keluarga tadi, Mbak merasa bahwa kuliah itu dianggap menghabis-habisi uang gitu ya. Jadi setelah itu motivasi belajar dalam kuliah Mbak menurun. Ya, Jadi Mbak kurang semangat lagi gitu ya. Berarti kan kalau untuk orang tua sendiri mendukung Mbak kuliah kan? Mendukung. Berarti ini di lingkup kerabat ya, bukan keluarga inti gitu. sebenarnya sih aku insecure bukan tentang fisik aja, tentang pencapaian juga punya. Jadi ini termasuk salah satu penyebab utama dari ketidakpercayaan diri Mbak tadi ya. Paham banget ya Mbak, Mbak mungkin merasa tersakiti, merasa terpencil gitu ya. Kok kuliah malah dianggap menghabis-habiskan uang, padahal itu usaha supaya bisa lebih baik gitu ya. Mungkin setelah ini kita bakal uh, mencari tahu gimana sih perasaan Mbak waktu mendapatkan kalimat seperti itu. Waktu itu apakah berpengaruh sampai sekarang Mbak? Iya, betul. Sampai sekarang sih kayak masih kayak gitu aja kata itu. Emang serendah itu ya orang kuliah, cuma bisa ngabisin duit. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu banget sih. Jadi hal itu mempengaruhi sampai kuliah yang sekarang ini Mbak jadi kurang bersemangat. Iya. Oke, baik Mbak. Mungkin setelah itu kita bakal balik lagi nih ke lingkup pacar ya Mbak. Tadi Mbak punya pacar, mungkin bisa diceritakan kira-kira dari pacar ini gimana, ada dukungan atau malah menghambat juga? Dari pacar sih sejauh ini ada dukungan terus ya untuk percaya diri, nggak boleh mikirin omongan-omongan orang. Kamu hidup ya diri kamu sendiri, kenapa kamu mikir omongan orang? Mungkin ada lagi Mbak? Udah sih. Jadi intinya dari pacar sendiri mendukung gitu ya. Iya. Jadi kayak ya kamu pede aja, kamu kuliah lebih baik gitu. Terus selain dari situ apakah ada penyebab lain, misalkan dari lingkup kuliah atau dari dosen seperti itu? Enggak sih, kalau untuk kuliah sama dosen sih oke-oke aja, nggak ada yang kayak bikin tambah kepikiran atau tekan, nggak ada sih. Berarti justru malah hal-hal tadi itu mempengaruhi ke kuliah gitu ya? Iya. Jadi malah kuliahnya yang mungkin sedikit terganggu gitu. Sebenarnya aku udah pernah sih kayak gini, tapi di psikolog itu online, nggak bisa offline, jadi kayak aku masih ada yang ganjel gitu. Sebenarnya kalau menurutku sih sehabis aku ikut Zoom sama psikolog itu sih aku ada perubahan sih, kayak aku lebih sedikit percaya diri, tapi itu menurutku masih sedikit, aku masih kayak kurang puas sama pencapaian itu. Oke, berarti itu belum lama ya Mbak berarti itu? Belum. Belum. Berarti Mbak baru sadar kalau misalkan itu juga konseling. Iya. Karena tadi di awal kan Mbak bilangnya baru pertama kali ya ikut konseling individu. Berarti sebelumnya sudah pernah, hanya dilakukan secara online gitu. Terus yang bikin Mbak kesini tadi gara-gara kayak masih kurang clear gitu permasalahannya. Mungkin dari Mbak sendiri harapannya gimana Mbak untuk permasalahan ini, kira-kira mau gimana sih? Kayak mau lebih percaya diri lagi sih, kayak nggak gimana ya, nggak peduli juga. Ya kita harus peduli sih omongan orang, karena pasti ada baiknya walaupun ya nggak sebanyak itu juga gitu. Secara nggak langsung hal itu sebenarnya mau menunjukkan hal baik ke Mbak, tapi dengan mungkin caranya gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kemarin di konseling diberikan gimana Mbak? Maksudnya di konseling yang dengan psikolog ini perubahan yang membawa Mbak bisa lebih percaya diri sampai datang ke sini itu apa?
ada ucapan atau apa gitu dari psikolognya? Ada ucapan sih kayak coba percaya diri, karena dari kamu percaya diri itu kamu bisa lebih baik loh dari yang ini. Karena ya kalau misalnya kamu tetap gini terus, walaupun kamu mau ke psikolog, mau kemana-mana, kalau memang kamu dari niatnya nggak ada berubah, ya tetap aja kamu nggak bakalan bisa percaya diri. Ya, berarti dari psikolognya sendiri bilang kalau semua perubahan itu ada di diri Mbak gitu ya, di diri sendiri. Jadi yang bisa merubah ya bukan psikolog, diri sendiri. Tapi Mbak udah keren banget loh, udah mau datang ke sini. Itu termasuk menurut aku udah pencapaian besar banget ya. Karena apalagi kita sebelumnya belum pernah ketemu dan Mbak mau membuat janji temu untuk melakukan konseling itu udah keren banget. Itu udah menunjukkan kepercayaan diri Mbak itu meningkat gitu. Mungkin Mbak bisa ceritakan lagi kira-kira gimana sih hal atau peningkatan kepercayaan diri Mbak yang mungkin beberapa hari ini setelah konseling dengan psikolog itu meningkatnya itu seperti apa? Kayak udah berani ketemu di tempat yang ramai, terus ikut kumpul-kumpul, terus ya kayak udah pede aja gitu, walaupun sendiri juga pede, kayak dulu tuh tetap gak pede, karena harus kayaknya harus ada kawannya, terus kemana-mana kayak nggak cocok lah kalau di tempat yang ramai, harus yang kayak sepi gitu. Berarti kemarin itu mungkin bisa kita simpulkan ya Mbak, kemarin itu mau ketemu orang aja takut gitu, mau pergi sendiri juga nggak berani. Sekarang udah berani pergi sendiri, udah berani ngelakuin hal sendiri, udah pede sama diri sendiri gitu ya Mbak. Tapi masih ada nggak Mbak hal-hal yang sampai membuat Mbak datang ke sini? Hal-hal seperti apa sih? Mungkin hal kecil ya yang belum clear gitu tentang kepercayaan diri itu. Kayak misalnya kayak masih ada rasa takut orang ngomong kayak gitu, tapi nggak di depan langsung, takutnya kayak gitu, tapi kayaknya enggak sih, mungkin cuma pikiran doang, tapi itu kepikiran banget. Sebenarnya sadar kalau itu bisa jadi pikiran sendiri ya Mbak ya, tapi tetap kepikiran. Oke. Mungkin kedepannya bisa Mbak kontrol lagi ya Mbak pikiran-pikiran tersebut, karena ya diri Mbak benar kata psikolog yang tadi itu ya Mbak, karena yang bisa merubah diri Mbak itu diri Mbak sendiri gitu. Mungkin ya Mbak ikut konseling ini bisa meluapkan pikiran, perasaan. Sebelumnya Mbak pernah nggak kayak cerita gitu ke teman, pede kayak cerita, mungkin kayak curhat gitu ya, menceritakan tentang hal ini, atau baru ke psikolog atau saya sekarang ini? Ya baru ke psikolog sama Mbak. Berarti baru belum bisa percaya sama orang ya Mbak. Mungkin itu ya Mbak yang bisa kita gali lagi. Hal yang bikin gak percaya itu gimana? Mungkin bisa loh Mbak cerita tentang keseharian. Mungkin baru-baru cerita kayak ke pacar doang gitu ya. Mungkin bisa cerita ke orang tua tentang kuliah itu gimana, ke kerabat. Mungkin bisa meluruskan hal yang tadi itu, yang jadi permasalahan tadi ya, yang kerabat mengomentari bahwa kuliah itu menghabis-habisan uang. Enggak loh, kamu mungkin bisa ini Mbak, meyakinkan kalau kuliah itu bisa memperbaiki kehidupan gitu. Gimana menurut Mbak kira-kira gimana? Ya kalau menurutku, kalau misalnya tadi yang pertanyaan kenapa kok nggak cerita ke teman itu, kayak masih takut, ragu, dan kayak cuma masalah kayak gitu kenapa sih gitu, kan nggak harus tentu dipikirin sedalam itu, cuman kan ya setiap orang beda-beda ya, nggak sama, jadi kayak itu menurutku nggak sekecil itu, cuman orang menganggapnya itu kecil buat dipikir. Berarti Mbak merasa takut disepelekan dengan orang gitu ya. Baik Mbak, mungkin bisa itu Mbak dimulai dari situ dulu. Cuma ya sekarang ini Mbak hal-hal kecil dulu aja mungkin ya. Terus apa kayak mulai dari pergi-pergi sendiri, itu mulai dari situ tuh udah menunjukkan kepercayaan diri. Sebenarnya masalah ini sebenarnya udah mau clear ya Mbak ya, karena sebelumnya Mbak juga udah pernah ke psikolog. Mungkin kalau misalkan kita mau janji temu lagi itu bisa tentang gimana perkembangan Mbak gitu selama ini, karena menurut konseling ini
atau berjalannya konseling ini, menurut saya sendiri Mbak sudah bagus banget, kepercayaan dirinya sudah meningkat gitu dari permasalahan yang sudah Mbak ceritakan tadi. Mbak juga sudah merasakan hal itu ya. Menurut Mbak sendiri, kira-kira Mbak butuh nggak konseling selanjutnya atau untuk sekedar menceritakan gimana sih perkembangan aku selama ini, kira-kira menurut konselor atau menurut psikolog itu ini udah berkembang atau belum, kira-kira menurut Mbak gimana? Menurut saya sih Perlu atau perlu. enggak? Oke. Oke Mbak, sejauh ini tadi melalui konseling tadi ya, di awal Mbak sudah menceritakan tentang masalah yang sedang Mbak alami, pergumulan itu sampai ternyata Mbak sebenarnya sudah pernah melakukan konseling ya. Maka dari itu saya melihat oh ternyata permasalahan ini sudah mau clear gitu. Jadi mungkin itu bisa dilanjutkan Mbak, hal-hal yang sudah Mbak jalani selama ini. Mungkin untuk kedepannya, tadi kan Mbak sudah bilang ya kalau kita mungkin Mbak perlu untuk melakukan konseling lagi gitu ya. Mungkin kita bisa sepakat ini Mbak, kira-kira mau konseling ini, sesi konseling ini kira-kira bakal dilanjutkan kapan? Mbak ada waktunya kapan? Seminggu ke depan sih kosong. Oh berarti di Jumat depan apakah bisa Mbak? Bisa. Oke mungkin di situ ya Mbak ya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya itu di minggu depan di hari Jumat. Mungkin jam yang sama ya Mbak ya, sekitar jam 10-an. Mungkin di sini lagi Mbak bisa hubungi saya lagi ya. Terus nanti kita bakal explore lagi Mbak gimana sih perkembangan selama seminggu ini. Kita lihat ya Mbak dalam seminggu ini. Mungkin saya nanti bisa bantu monitor kira-kira kepercayaan diri ini gimana. Mungkin Mbak dalam seminggu ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang bersama dengan teman atau me time gitu. Gimana Mbak? Sepakat di Jumat depan ini. Jumat depan. Mungkin melihat waktunya sesuai kesepakatan tadi kita ya Mbak ya. Mungkin pertemuan kita hari ini dapat kita akhiri di sini. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak Mbak sudah mau terbuka, sudah mau menceritakan dengan sukarela. Kira-kira semoga dengan konseling kita pada hari ini dapat membantu Mbak. Dan dalam seminggu ini kita dapat lihat bersama ya Mbak ya perkembangannya gimana dan kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih ya Kak. Oke, selamat pagi. Pagi.